Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Dinovan dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat atau yang biasa kita sebut hikayat, yang berjudul tentang kisah Ki Ageng Pandanaran. Langsung saja kita mulai kisahnya. Nama asli Ki Ageng Pandanaran ialah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Adalah Bupati kedua Semarang. Kini kota Semarang yaitu ibu kota Jawa Tengah Indonesia. Di samping sebagai kepala pemerintahan, ia juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sakti. Bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa Tengah. Ikuti kisahnya dalam cerita Ki Ageng Pandanaran berikut. Alkisah, sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Arya Madya Pandan. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijaya atau penasihat Istana Demak dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan juga kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu ia pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah yang telah ia bangun. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga segera memperingatkan dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian cobang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, sang Sunan pun menasehati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kehidupan mewah di dunia. Dia berkata, "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa sudah berani menceramahiku?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuhan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuhan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan malah marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang untuk menasihati. Namun, setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu.
Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, kata penjual rumput itu. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ngada, buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencakul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Dia bertanya, "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" Tanya Ki Ageng Pandanaran, penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya, penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua kehilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertaubat, saya bersedia menerimamu kembali menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-sekali membawa harta benda sedikit pun, ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak minta pertolongan. "Kang Mas, tulung, wonten tiang salah tiga." Artinya, "Kang Mas, tolong, ada 3 orang penyamun." Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula, wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya, sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya, Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama, kemudian tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam
dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini, makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita Ki Ageng Pandanaran dari daerah Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas termasuk kategori cerita sejarah yang mengandung pesan-pesan moral. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai kemewahan duniawi membuat kita lupa seperti Ki Ageng Pandanaran. Oleh karena sibuk mengejar kemewahan duniawi, akhirnya ia lupa pada kehidupan akhirat yang kekal. Namun, sejelek-jelek perbuatan orang, jika ia segera bertaubat, maka Tuhan akan mengampuni dan manusia pun akan memaafkannya. Berkat kesadarannya ingin cepat bertaubat, Ki Ageng Pandanaran pun direstui menjadi murid Sunan Kalijaga hingga akhirnya menjadi seorang sunan penyebar agama Islam di Jawa Tengah pada waktu itu dan terus dikenal hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.